warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat ya. Sebelum pembelajaran, kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Jadi hadir semua yang tidak ada yang izin. Nah, Ibu akan sedikit mengulas tentang pembelajaran kemarin, yaitu tentang mitigasi bencana. Nah, apa itu mitigasi? Mitigasi adalah suatu tindakan untuk mengurangi dampak bencana. Sedangkan bencana adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan sebuah kerusakan. Nah, bencana itu sendiri dibagi menjadi 3. Ada bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu bencana, kemudian ancaman potensi bencana. Nanti Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, jumlahnya ada 30 ya. Nah, jadi Ibu akan membentuk 5 kelompok. Setiap kelompok itu berjumlah 6 anggota. Nah, Ibu akan memberikan sebuah materi untuk kalian diskusikan dan kemudian dipresentasikan. Kemudian hasilnya nanti ditulis di dalam logbook atau lembar kerja dan dikumpulkan di Ibu. Oke, sudah jelas ya? Oke, langsung saja kita masuk ke pembelajaran. Nah, pembelajaran yaitu tentang bencana. Seperti yang telah dijelaskan Ibu. Ibu itu bencana adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan, yang mengakibatkan sebuah kerusakan dan ketidakinginan. Intinya itu sebuah kerusakan, menyebabkan kerusakan dan kehilangan suatu harta benda, nyawa, dan lain sebagainya. Nah, jenis bencana itu ada 3, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam itu bencananya disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, kemudian gunung berapi, seperti itu. Kalau yang bencana non-alam yaitu bencana yang terjadi akibat ulah manusia, seperti pembakaran hutan, kemudian banjir karena ulah manusia yang membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu ada bencana sosial, yaitu bencana yang terjadi karena ada konflik antar individu atau antar kelompok. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada ancaman potensi bencana. Ancaman potensi bencana, bencana di sini ada 3, yaitu gempa bumi, tsunami, dan gunung berapi. Yang pertama itu gempa bumi. Nah, apa sih gempa bumi itu? Gempa bumi itu adalah getaran yang terjadi pada permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang dapat menciptakan gelombang seismik. Nah, jenis gempa bumi itu ada gempa bumi tektonik, ada gempa bumi runtuhan, gempa bumi. Ada lagi? Ada yang tahu? Gempa bumi buatan dan gempa bumi tumbukan. Seperti itu ya. Yang kedua, ancaman potensi tsunami. Nah, tsunami itu adalah sebuah gelombang pasang yang dibangkitkan karena letusan gunung berapi, gempa tektonik, dan tanah longsor. Yang ketiga ada ancaman potensi bencana gunung berapi. Nah, gunung berapi itu diakibatkan karena gerakan magma sebagai arus konveksi di mana arus tersebut dapat mengakibatkan pergerakan dari kerak bumi. Sekian penjelasan dari Ibu. Sekarang kita bentuk kelompok.
Oke, kelompok 1 itu membahas tentang mitigasi gempa bumi. Ibu catat dulu ya. Kelompok 1 itu mitigasi gempa bumi. Kemudian yang kedua itu tsunami ya anak-anak. Kemudian yang ketiga itu gunung berapi. Yang keempat itu tipe gunung berapi. Dan yang kelima itu status gunung berapi. Ibu beri waktu 20 menit untuk diskusi, kemudian dilanjutkan presentasi kelompok. Oke, sudah selesai ya anak-anak diskusinya. Sekarang dilanjut presentasi kelompok Ibu Aca ya. Kelompok 3 gunung berapi, kemudian tipe gunung berapi kelompok 4, selanjutnya status gunung berapi, yang selanjutnya itu mitigasi gempa bumi, dan yang terakhir mitigasi tsunami. Silakan, Ibu persilakan. Beri aplaus kepada kita semua. Saya beri apresiasi penuh kepada kalian yang telah melaksanakan presentasi dengan sangat antusias dan dengan sangat semangat. Tapi Ibu akan menyampaikan sedikit pelurusan. Jadi yang tipe gunung berapi itu ada satu lagi, ya, ada tipe kubah lava yang dijelaskan dari kelompok berapa tadi itu? Jadi 3 ya, dari 4 ya tipe gunung berapi itu sudah benar. Tapi ada satu lagi tambahan dari Ibu, yaitu ada tipe kubah lava. Ada sedikit tambahan lagi, yaitu tentang manajemen bencana. Bentar ya, Ibu tampilkan PPT-nya dulu. Jadi manajemen bencana itu ada 3, yaitu sebelum bencana, saat bencana, dan setelah bencana. Sebelum bencana itu yaitu ada mitigasi bencana agar tidak terjadi bencana atau menanggulangi potensi-potensi bencana. Dan yang kedua itu saat bencana. Saat bencana ada kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Dan yang terakhir ada setelah bencana, yaitu sebuah pemulihan. Oke, itu aja ya yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih pada kalian. Dan jangan lupa nanti tugasnya diletakkan di meja Ibu ya, ketua kelas atau siapa. Dan jangan lupa besok mempelajari tentang manajemen saat bencana. Dan jangan lupa dikerjakan ya mind map-nya. Oke. Sekian dari Ibu. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.